Enggak, kalau dari alamat mah ini katanya ya. Minimal masih dibangun atuh. Ini mah kantor kontraktor kali. Iya ya, masa kantor anak band ada pasir di depan. Netizen kita lagi nyari kantornya Cangcuters. Katanya kantor sekaligus studio ya Nal ya. Dari sendalnya yang banyak, curiganya ini rental PS. Tugasnya kirain musola. Assalamualaikum. Benar, itu ada di pagi ada. Sneaker, ya. jeans, Sama. baju putih, Sama. kacamata, Ada item. jaket. Kenapa nggak kompak, nggak seragam? Ya kan kalau gue mah ini jaket jualan. Jaket jualan. Iya bener. Kalau mau beli merchandise roti, V boleh dengan tulisan kepo. Wah, edan. Lagian ngapain pakai seragam atau Ronald? Seragam itu hanya untuk anak sekolahan dan PNS. Enggak, karena dalam keseragaman itu memang terkadang keren gitu, sama gitu ya. Atau mungkin supaya nggak pusing mikirin baju. Oh iya, karena udah ada yang ngaturin. Mungkin. Coba gitu bayangkan juga. kamu, IPDN, STPDN, bajunya Iya. bebas-bebas kan aneh. Iya. Tambah kurang gagah juga. Orang gitu. Bandung keren, coba orang yang dari fraksi utusan daerah, wow, kindo. Kan agak nggak bagus Dan gitu harus loh. berterima kasih dikasih seragam itu karena memang betul nggak usah mikirin besok pakai baju apa ya Nah. gitu kan. Jadi ya udah karena udah disiapin seragamnya. Nah, tapi kita nggak tahu yang mau kita ajak ngobrol di Rot TV Balik Bandung ini band kalau manggung pasti seragaman terus. Betul. Ya. Makanya halo Pala Bancet. Anjir, namanya jelek banget. Tahun Pala Bancet. Para lelaki berbaju nan merecet. Merecet, Merecet dong. Biasa dong. Merecet. Habis cet kan susah. Merecet kan berarti harus cet. Apa kata-kata yang ada di cet depannya? Kira-kira kata apa yang berima dengan cet? Iya. Wah, oke. Nih, kalau bikin singkatan kayak gua dong. Rotizen, ya. Kali ini gua sama Tiki akan ngobrol. Anjir, pohon itu namanya katanya. Oke, Mending urang cet. Rotizen di Rot TV Balik Bandung kali ini gua sama Tiki akan ngobrol dengan manusia-manusia yang kadung pinter. Wih, emang mereka pinter ya? Kadung pinter! Artinya? Kadung pinter, kelompok asli Bandung, pinter pemuda idaman Cangcuter! Bagusan gua, singkatan mah. Senang yang pinter atau yang cet? Mereka tuh lebih senang yang cet. Ini yang paling lagi seneng aja. Bagaimana Pak Kapten Makin pernikahan? tahu. Coba, Kibil. Kehidupan pernikahan bagaimana? Nah, Aha. masih penjajakan. Gimana? Udah berapa Masih eksplorasi. Eksplorasi di kedalaman berapa nih? Katanya masih tes rasa. Iya. Masih banyak rasa yang perlu Diolah ya? Dia diolah. Inti kalau motor masih Indrayan ini Nah, tuh ya. Kan Kibil kenapa akhirnya memutuskan untuk menikah setelah sekian lama bertualang di dunia perkancaan perjombloan? Karena usia. Enggak juga sih teh, karena saya butuh tantangan baru teh. Tantangan Betul ya? baru. Biar challenging ya. Biar Padahal challenging kan hidup itu. coba teman-teman yang sudah menikah susah semuanya. Jadi kadang-kadang saya kalau ngobrol sama teman-teman yang lain suka nggak nyambung. Oh. Ini gimana Oh, sih iya. maksudnya apa sih gitu? Iya. Ya udah ngobrolin pokok belum nyambung ya. Nah, paling itu yang belum nyambung ngobrolin popok, sekolah anak, belum lah. Iya. Sekarang masih yang Kalau nikah, eksplorasi kalau awal. baru nikah gak ngomongin popok. Iya. Ya, ngomongin Yang tadi. Iya betul. Adalah rahet bisa ya. Aduh, kenapa nggak kepikiran ke situ ya? ya. Oke, tapi bener kan, Cangcuter selalu hadir dengan seragam. Ya, nggak bosen kalian tuh dari TK, SD, SMP, kuliah, Gawe sekarang kuliah jadi baju band. bebas sempat ya? Nggak ada yang STPDN kan? Nggak ada kan? Seragam lagi sekarang. Tapi aku punya jawaban loh akhirnya dengan ini. Kenapa? Sebetulnya laki-laki itu bajunya seragam semuanya. Apa? Dan cuma 2 jenis. Apa? Yaitu. Kalau nggak kaos kemeja. Sok apalagi. Ada yang panjang kalau sholat sekarang mah Tapi pakai gamis. bentuknya kan kemeja. Oh iya. Ivan Gunawan?
Ya dia desainer kan. Di sana kan boleh eksplorasi. Yang dia pakai kan juga biasanya Iya kalau nggak betul kaos betul ke betul. Dia meja. juga nggak Nggak pernah mung- pakai underrok. Dan ya nggak kan? pakai daster juga ya. Iya. Nggak tahu ya, maksudnya nggak pernah kelihatan lah dia pakai daster gitu kan. Oke, tapi sok alasannya kenapa? Supaya nggak pusing gitu. Pakai kemeja, pakai Pakai seragam. seragam. Itu salah satunya Kang. Dari awalnya juga kita sudah sepakat pada saat kita bikin bandnya pakai seragam ya gitu. Sebelum kita mikirin musik. Oh, gaya dulu. Jadi yang kita pikir itu adalah pakaiannya, kostumnya itu seragam sama aksi panggungnya ya, Tri ya? Panggung. Jadi kita Sama yang mau stage-nya. diomongin stage-nya kalau di panggung itu ngomongnya apa gitu kayak gitu. Benar. Sebetulnya ada perubahan sih dari dulu pertama kali tampil sama sekarang. Kalau sekarang tuh kan memang sudah tidak les merecet lah Ya, dibandingkan ya, dengan Iya, yang coba pada coba awal. Sekarang mah udah nggak terlalu merecet ya? enggak, sekarang mah ngepas aja. Iya, kena hanya. Namanya. Dia emang beda kan, nggak mungkin itu pakai yang 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang Ya, lalu. karena zaman dulu kan kalian tuh bisa dibilang trendsetter. Semua orang pengen rambutnya batok kayak Kayak ada, ada sama kayak Kibil. Kibil. Semua Pengen orang jambul kayak jambul Tria. kayak Tria atau pengen celananya tuh merecet sampai maksakeun. Itu masuk ke dalam celana pakai plastik. Plastik. Sampai naik angkot oge kieu tah. Karena saking sempitnya mereka naik. Sama kalau mau itu gini ya susah gini. Mau itu apa? Mau Mau itu apa? Gak enak deh. Kenapa ada perubahan karena usia juga bahwa udah nggak sesuai pakai merecet teuing gitu. Sebenarnya mungkin enggak ya, bukan ke situnya sih ya. Mungkin kita merasa udah nggak Relate. tren aja lah. Iya, buat nggak tren kita, lah. Gitu. Sebenarnya kan Bukan fashion- tren, bukan maksudnya udah nggak fashion kita kan kayak seasonan gitu Kang. Tiap album tuh beda gaya ada gitu. konsepnya. Jadi mungkin gampangnya ciri khasnya itu bukan dari merecetnya, tapi dari fashionable-nya kali ya gitu. Iya sih. Coba ke Erik mikrofonnya. Rik, dengan macam-macam gaya berpakaian, kamu mau nggak mau harus ikut seragam. Mau nggak mau harus Erik teh seragam. gitu ya, Mau lu nggak harus mau mulainya harus gitu ya. seragam. Ikutan Iya, kan? ikutan. Pernah ngalamin kesulitan main drum nggak dengan Ini- ini susah gitu? paling berasa beda pisan sekarang karena sekarang ada heelsnya sepatunya. Mahils. Sorry, Ini mahil. buat ngedrum susah dong. Emang susah. Jadi Alah, tapi kumaha dong. kan kayak Kibil butuh tantangan. Ya biasa we jika kalau nyupir di buka sebenarnya nama dia kan nggak kelihatan. Karena kalau tantangan rumah tangga udah pernah ya. Jadi sekarang dalam hari ngedrama aja. Alhamdulillah. Berarti itu bahaya ininya apa namanya? Jebakan-jebakannya gitu ya. Itu akurat. Coba sekarang ke Pak Manajer. Jadi sekarang manajer sini dipegang sama Dipa langsung ya. Ya. Ini kenapa pertimbangannya ke Dipa sekarang yang megang? Oh, kalau ditanya pertimbangan dari mereka berarti. Ya, pertimbangan kenapa kamu mau? Oh, enggak, emang pada awal ini true story ya. Iya terus story lah makanya True lu story. ngarang-ngarang. Hanya bohong. Enggak, maksudnya ya ini karena Gimana? dulu kita bertiga kan. Awalnya kan Cangcuters tuh ya Kibil, Tria sama gua kan. Jadi pas ketika kita mencetuskan yuk bikin band yuk gitu, kita bertiga. Terus gua nggak mau awalnya gitu, aku nggak mau. Terus gua bilang ya kayak pengen nge-manage aja gitu. Aku udah ngomong. pengen jadi manajernya. Nah, udah aku manajerin kalian aja gitu. Manajer. Oke. Gitu. Jadi ya udah, tapi mereka udahlah main aja. Main apa ya? Udah lu main bass aja gitu. Karena dulu pernah punya pengalaman SMA main bass. Makanya kita tuh temenan dari tahun 2000, bikin Cangcuters itu baru 2004. 2004. Padahal selama 4 tahun itu yang kita obrolin padahal musik. Musik. Yang nyatuin kita bertiga ini musik, tapi nggak bikin band karena kita ngerasa kayak si Dipa kan, gua mau main musik Ya kan biasa-biasa dulu kan aja dari lah, nggak Medan mau ke lah. Bandung. mending- Niatnya kan kuliah gitu. Ya udahlah nggak pengen ngeband gitu. Tapi emang dari dalam hati itu kayak suka kayak nge-manage aja ya, kayak mengatur Bagi dalam segala atur ya. hal. Bagi Ya. atur. Si atur. Gitu. Sebentar, bisnisnya tertukar passion atau fashion? Ya, ya itu jiwanya. Jiwanya. Oke. Jadi senang jadi manajer sebetulnya Iya. dengan tugas baru ini teh. Iya. Malah Jadi seneng. emang Emang dia dulu mengajukan. juga ada manajer kita yang sebelumnya di belakang layarnya gua juga gitu. Oke, karena kayak Gigi pun sepeninggal Abah Baron sama Hendy yang Iya, megang betul, sekarang. sekarang. Nah, ditambah lagi semakin bertambah umur band, ternyata yang paling tahu band itu adalah personilnya sendiri. Jadi kayak perjalanannya kita ngatur. Kadang kan kalau manajer nggak ikut, wah dia ngambil job juga, wah ngambil di kota ini yang 9 jam harus jalan darat Iya, ke iya, bandara. Kalau gini kan kita
Maksudnya karena Yang ngerasain. gua ngerasain Pak, sendiri. capek Pak. Oh itu teh capek. Ya kalau di luar kan. Karena kalau manajer di luar mungkin hitungannya ekonomi gitu kan ya. Kalau kamu di dalamnya juga kan target. yang Yes. jalanin juga. Iya. Iya, kemarin aja dia kayak misalnya, wah ini ambil katanya gitu kan. Nggak, Akhirnya jadi- dia ongkek sendiri. Udah, kita nggak bisa segini nih. Enggak, jadi emang pada awalnya itu memang baru-baru Testing, benar ya? diambil tuh maksudnya udah kita nggak pakai manajer di luar tuh 2002 Kemarin baru 2021 ya. Pas Yang full ya? pandemi, nah baru mulai lagi itu kan 2022 Mei. Baru mulai ada event-event mulai ini. Nah, di situ memang dari gua pingin ngetes sih seberapa kuat di umur 40 tahun. Anak-anak ini bisa seberapa kuat. Jadi emang sengaja diambilin, dipadetin. Ternyata gua sendiri capek juga ya. Guys, kayaknya kita udah segini banyak seminggu. Iya, gua mah ngikutin lu dah. Gimana juga lebih enak ininya Tapi sekarang. berarti sekarang jadwal manggung kerep. Udah Padat. lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi karena udah dicoba itu kemarin, kita udah tahu batas maksimum kita di mana. Jadi seminggu berapa kali nerima kerjaan? Ya 2 atau 3 Weekend, lah, cuma weekend. Sabtu Minggu lah. Cuma Sabtu Cuma Minggu. Sabtu Minggu Ya. karena selainnya ngantor ya. Enggak juga. Enggak. Nah ini kembali ke soal seragam. Ya, seragam itu dibajetin khusus. Ini Gimana? Bagian Siapa bagian Kalau fashion? soal budget, kalau bagian fashion saya, Kang. Tapi kalau Kalau bagian budget budgeting, ini. Sok dari model dulu, Chan. Dari model Ya, modelnya Gimana? dulu. Mau tema ini, tema itu gitu loh. Iya, Panggung ini, baju ini gitu loh. Kebetulan kan saya juga penonton musik ya, penyuka musik gitu, suka sama band gitu. Sama suka fashion juga. Ya kita kombinasikan lah, kira-kira juga saya juga apal sama mereka, maksudnya Seleranya gitu ya. selera-seleranya masing-masing tuh. Oh, jadi ya itulah kira-kira ada biasanya saya suka lihat-lihat misalnya di majalah, internet sekarang mah atau Instagram gitu. Wah, ini keren. Ya diajukan lah ke anak-anak. Geng, Keren nggak gini gitu? gimana cocok nggak gini. Apalagi sekarang udah gini misalnya. Oh, oke. Ya udah kalau udah oke, jalan. Nah, Carilah Hormati fashion. tapi kalau uang mah dari ini. Alda. Kenapa Alda akuntan gitu? Bagian apa di sininya? Yap, betul. Kayaknya mesti dari awal dulu kita ceritain ya. Jadi begitu ngebentuk si Cangcuter sini, Udah ada part-partnya masing-masing. nah itu Ada divisinya. Jadi nggak cuma sebagai pemain musiknya doang gitu. Jadi di belakang layarnya ini kita bagi part. Sok, kumaha? Gua tuh emang bagian visual design lah gitu. Yang pokoknya semua yang berhubungan sama visual design gua. Terus Kibil emang di fashion research and development-nya. Anjir, edan. Gitu. Keren banget ya Nah, kalau jadi Dipa kenapa perusahaan sekarang ya. jadi manajer? Karena dulunya dia tuh bagian PR. Jadi misalnya nih, Kang Ronald mau datang ketemu Cangcuters tapi emang nggak bisa semuanya perwakilan ya. Pasti Dipa yang berangkat gitu. Nah, Alda ini emang dari dulu yang pegang keuangan bendahara lah, bendahara. karena emang dia kebetulan kuliahnya akuntansi. Akuntansi gitu. Si Erik sesi rohani. Rohani. Jadi biar menyeimbangkan. Nah, anak ada band yang dengan tetap harus ngingetin. Alhamdulillah. Enggak kalau Erik ini Makanya janggotan sendiri ya kalau Erik ya. Enggak, kalau Erik ini sekarang dia bukan merchant jadi side bisnisnya Cangcuters gitu, yang mengelola itulah gitu. Coba ke Alda dulu. Nah, itu dari Gimana cara kamu meng-ACC desain dari Kibil? Budget. Budgeting. Lihat dulu dari kasnya juga. Jadi Kang, saya juga dari awal emang dibikin kas. Anak-anak itu sistemnya digaji Kang tiap bulan. Iya. Dari awal. Jadi dari pemasukan, baru digaji. Dibagi-bagi dulu untuk fashion, untuk alat, untuk transportasi, untuk operasional. Overhead pokoknya disiapin. Udah disiapin. Dipisahin. Baru kasih gaji gitu. Rata tadi kata Rata. Dari tahun 2004. Dari awal. Udah mateng nih. Kayak pegawai lah. Iya. Dan nanti akhirnya kan ada dividen tuh akhir tahun. Oh, bagi begitu. Jadi Makanya sistemnya kita kan udah band besar. rock and roll tapi enggak rockstar gitu enggak. Sama digaji. Tadi gaji sama pegawai, Pak. Jadi Tapi enggak- terbukti pola ini sangat ngebantu di saat pandemi kemarin 2 tahun Iya. kita tidak ada masalah sama Kita- sekali. Edan. Enggak manggung loh. Nggak manggung loh, nggak ada OF sama manggung 2 sekali. tahun. 2 tahun dadas. Dadah. Dengan tetap kita dapat gaji. Tetap Dadas, gaji. tapi nggak gaji. Memang ya Kak. Gaji Iya. kita. Gaji tetap ada. Ada. Wah, keren ini. Biasa. Alhamdulillah, Ya, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah tapi udah di terakhir tuh. Untung manggung loh, Pak. Untung
masih ada. Nggak usah kepro kalau itu mah nggak usah. Perpindahan Itu udah Pas banget ya, rezeki itu emang nggak kemana tuh bener. Jadi pas lagi habis tuh. Pas udah mau menipis, Udah menipis. udah kuai-kuai. Iya, sebetulnya mah nggak usah takut kan ada toko grosir. Itu sih bisa kamu keluar di sana. Wah itu udah masuk ke tahap emergency lah kemarin itu meeting terakhir tuh sebetulnya. Ya tapi alhamdulillah sih. Ada rezekinya. Erik, bagian side business dari Cangcuter. Cangcuter. Apa aja tugasnya teh? Nah lo. Sekarang mah kalau untuk sebenarnya kalau bisnis bisa dari mana aja, bisa dari anak-anak yang keluar duluan juga. Cuman sekarang yang lagi paling cepet teh dan yang Judi online, sedang betul. dikelola Bukan. itu Pas bisa image namanya. transportasinya anak-anak. Jadi Dulu punya sendiri transportasinya. iya, jadi sekarang alhamdulillah dari kita sempet ya pandemi ini sempet kita jual 2 kendaraan. Ya, Yang dulu aset, kita aset, punya aset. aset. Gila udah punya aset segala macam. Alhamdulillah. Nah, sekarang udah kebeli lagi. Nah, sekarang yang lagi dikelola salah satunya si transportasi itu yang agak cukup lumayan lah income-nya gitu. Oh, mau bikin armada. Ya, taksi. betul. Ya. Beda band dong. Iya. Iya bener mau bikin armada. Iya, Armada beda band. Iya sih, bener juga. Sebetulnya itu udah ada dari 2009. 9 ya. Jadi kita beli 3 unit untuk keberangkatan untuk operasional sih. Jadi 1 unit untuk personil, 1 unit untuk kru, 1 unit untuk alat-alat. Kalau nggak Jadi lagi dari nggak dulu dipakai. udah punya sendiri. Kalau nggak kepake kita sewain ke orang lain gitu. Akhirnya Oh, yang pinjem band-band yang lain juga. Bentar lagi mungkin kalau dari seksi rohani mah travel umroh belum. Amin, amin, amin. siapa tahu Beneran? Alhamdulillah. Tenan naon. makanya emang banyak. bisa kemana aja lah insya Allah lah. Hebat. Tapi agak susah. Umroh bersama di Cangcuters. Kan temake cangcut. Nah ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Iya sih bener juga. Kenapa cangcut? Emang karena nggak pakai cangcut? Tanyakan. Emang mereka Nyatu pakai? masa cangcut terus sekarang tuh surangnya tuh pakai cangcut lah ya satu lucu. Nyatu mungkin. Tadinya katanya kan mau cangcutless. Kalau itu iya. Kalau itu iya teh. Cangcut. Ya, betul. Itu Seragam itu bener cangcut. Cangcutless. iya. Keterlaluan sampai kecangcut seragam. Edan berlebihan itu. Bang. Berlebihan itu ya. Iya. Dan lebih takut lagi isinya cangcut seragam. Ya seragam dong. Ya, murah ke kanan tuh. Lain seragam bentuknya sama. Sebentar. Ini dari pembukaan bahasanya. Aduh bahaya. Tapi Ki. saya tuh Karena nama kalian cangcut. Mataknya seputar eta yang kita omongin. tapi kamu syuting ini tidak merasa tersaingi? Gue mah terganggu dari tadi. Kayaknya mereka tuh sebetulnya ingin ngenyek kita, euy. Masih? Ah, anjir, gue mah tersinggung dengan ini dipajang di sini coba silver button kita aja belum punya, kita tuh nggak punya, belum nyampe. Sebentar. Dipajang anjir, sombong. Ada yang pernah ngelihat cangcuters punya YouTube? Nah, eta. Kenapa dia bisa? Tunggu saya potong dulu. Mau minum apa? Kopi apa teh? Saya nggak punya yang gitunya masalahnya. Begitu. Tenang, udah nggak bareng kita lagi sekarang. Ya, tapi nanti akan gabung lagi. Saya nggak punya yang gitunya. Nah ini kan nggak tahu kan dapat 100.000. Nah ayo dong pasang di kita, diem tapi nanti produk Anda laku. Itu caranya kita. Kita nggak mau gembar-gempor ya. Kemarin perasaan gua sama Tika sama tim cari narasumber susah, wah gitu. Katanya karena konten aja jarang. Ci. Iya, Ya gitu tapi ya konten juga yang nonton juga cuma segitu. Nggak, tapi ini ceritanya gimana sampai dapat silver button ini teh? Jadi sebenarnya mah kita tuh udah punya channel YouTube itu dari 2007 2008 lah gitu. udah lama Udah dong. lama gitu. Cuman emang nggak dikonsistenin lah gitu. Terus suatu saat dari Sony itu kita dapat privilege waktu kita masih di Sony itu dapat channel Vevo sebetulnya. Oke. Cocok Ya. untuk kulit tropis. Viva Anjir, kasar banget nih. Ih, kasar banget nih. Malu sama hijab dong, kasar Anda ngomongnya. Punya Vevo. Saya lagi sakit. Ya, Vevo. Bapak kesel. Gitu. Nah, subscribernya banyak di situ. Ya udahlah itu mah berjalan biasa kan gitu. Udah pas mulai YouTube mulai rame lagi, kita bikin account lagi yang emang kita yang bikin sendiri tuh Ini manual. nggak Woma ini ya. Ya, si Woma TV ini kan gitu. Nah,
alhamdulillahnya gitu tiba-tiba si YouTube tuh di merge. Jadi dia mencari official YouTube-nya kali ya. Gue juga nggak tahu, nggak ada gimana-gimana. Nah akhirnya semua yang dari Vevo, yang dari YouTube kita yang lama itu semuanya jadi satu ke YouTube kita yang baru. Ya, ini yang Apa Woma namanya ini. sok aku lihat dulu. Woma TV. The Changcuters. Jadi subscriber yang di channel sana disatuin ke Iya, kalian. Tiba-tiba, meskipun semuanya itu sebenarnya punya Changcuters Iya, ya iya. gitu. Jadi semuanya udah punya kita semua. Nah, udah akhirnya kita punya satu channel yang baru, itu baru. Baru. Tahun 2010-an lah kita bikin lagi tuh gitu. Nah, itu masuk semuanya di sini gitu. Itu udah sekitar berapa ya waktu itu? 80 ribuan lah dan kalau nggak yang salah. 20 ribuannya itu mungkin pada saat pandemi ini itu kan kita nggak Nah, butuh. iya gabut. Kita bikin, Jadi bikin mulai konten. sering lah bikin konten di situ. Mulai sering. Jadi mungkin dari Oke. situ nambahnya. Ada apa isinya ke? Ya gitu hari ini nikah, Oh, besoknya isinya. manggung itu tentang Kibil. Ya, sekarang banyaknya vlog, tapi Oh, vlog vlog. kita ke di Slang cuter lucu aja. Iya. Selain macam Cangcuter, 117.000 subscriber. Alhamdulillah ya. Hebat. Dikirim langsung loh dari Amerika ya ini ya. Sama si siapa? Nancy ya siapa? Nancy. Oh iya, Nancy siapa ya itu ya? Susi. Susi ya. Jadi Ada pada di- ya jadi Kang ya, tapi terus gitu sih Susi keluar loh di Twitter. Iya, Ada kan di iya. Twitternya. Punten ya, nanti kalau Akang udah dapat nanti suka dikasih surat juga. Ada si CEO-nya tanda tangan. Waktu itu si CEO-nya si Susi. Bukan Susi, Susah. Lu ya, Ya, itu Ya. nama inilah. Saya tahu nyebut saya tahu Nah, terus kenapa Susan itu? Apa spesialnya? Dia itu si CEO-nya kalau misalnya dapat selamat Anda mendapat silver play button bla 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 bla. Ada kayak CEO. sertifikat. CEO-nya Susan siapa gitu. Beberapa bulan kemudian Susan keluar. Keluar ada di Twitter, saya sudah tidak di YouTube lagi. Karena Susan sudah jadi dokter. Tapi ke bikin di Cikapundung juga Nah, bisa. Jadinya juga kita mau gitu kan. Iya, kan dia juga. Platinum lah kita langsung bikin. Tapi doakan ya Roti TV juga Amin, bisa. pasti kan Amin. sebentar Bentar lagi. Karena begitu tayang, Cangcuters ini semua pindah yang 100. Di sana kan Kosong nanti di kita operan kosong. ya. Operan. Aduh, gampang lah bikin for passing 100.000 subscriber. Yes. Cangcuters berarti usianya tahun ini sudah 19 tahun. 19. 19 Nah, tahun. gua nantangin mereka ke tahun depan harus bikin show gede. Betul, karena rata-rata nih band-band yang seangkatan sama kalian kayaknya lagi bikin Show Konser tunggal ya? Show 2 tunggal. dekade gitu Iya, ya. benar-benar. The Massive, Malik and the Essentials. Betul. Gitu loh. Itu juga sebetulnya kan Burger Kill juga Ya, itu itu juga reuni. 20 tahun tapinya jadi 23 tahun Ya. karena tertunda gitu. Cok atuh buat Cangcuters. Kepikiran nggak sih? Bikin di London sesuai dengan lagunya. Kepikiran mah tiap tahun kepikiran ya. Ya, kepikiran sih, tapi mungkin tahun depan udah memang lebih diseriusin sih. Kita udah lebih Ya. ngobrol lebih Serius jauh beda-beda lagi. juga tuh. Iya, beda. Ya Beda lagi udah. sih. Jadi emang ada lah insya Allah rencana tahun depan. Semoga ya. Semoga. terrealisasi lah. Realisasi. Gak berani banyak Ya. janji-janji dulu, euy. Pengalaman soalnya kemarin. Sebetulnya jadi kita tuh kayak dulu 10 tahun pengen udah bikin konser tunggal, wah bikin konsep segala macam bla 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 ya. Tapi memang karena resource-nya kurang sih gitu ya, dan kitanya juga waktunya kurang, jadi akhirnya kayak ya udah keburu tinggal 1 bulan 2 bulan nggak kegarap gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya terus aja. Oh, ntar 17 tahun, ntar apa? Jadi belum. Jadi kerjaannya tuh hari-hari tuh apa selain manggung? Latihan atau lagi bikin Sare. bukan gitu. Lagi bikin materi lagi buat album berikutnya atau Lagi ya. Terakhir Loyalis. Loyalis 2020. Udah lumayan lama sih. Ya, disambil sih. Kalau ini kan disambil tuh orang Sunda. kalau sekarang disambil. Sok atau disambil. Kalau sekarang sih kan sebetulnya karena kemarin temanya habis pandemi lah gitu ya. Terus kita balik lagi ke off air kayak gitu kan. Jadi memang kemarin ini sengaja kita udah bikin raw material ya sebenarnya buat materi yang baru gitu. Udah nulis dan segala macam. Cuman karena kepotong kita harus ngejar off air lagi untuk tadi ngisinya Ya, ada ngisi lagi biar- yang ada gitu. Biar nanti 2 Jadi tahun di- lagi bisa itu kalau terjadi pandemi lagi. jangan dong. Jangan dong. Itu juga berefek pada kami. Iya. sebagai MC. Ya hampir semua lah ya gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita fokusnya di off air dulu nih. Nah, awal tahun 2023 ini sih sebenarnya udah mulai sedikit-sedikit kita terusin. Ya, semoga di tahun ini sih. September ya, September. Single dulu kali. Single September. Oh, single. Jadi nggak main full album dulu ya? Kita bikin tetap full album. Tetap full album keluar. Tetap full album. Oh. Tapi Satu-satu kita gitu. lihat Tapi yang dikeluarin satu-satu Ya, dulu. satu-satu kan. Ada yang berbeda nggak? Cangcuters yang dulu sama yang baru-baru gitu? ini beda sih kayaknya yang sekarang.
kayaknya. Soalnya karena musik yang sudah jadinya kerasa berbeda sekali sih kalau yang ini. Ini lebih ke Ini yang mana gitu. Yang terbaru kan yang di workshop kan? Ini yang mana nih? Gitu. Kasih hint dikit rasa bedanya tuh dari apanya? Mungkin kalau jadi kita tuh udah 6 album ya berarti ya. Iya. Sebetulnya Sebenarnya 7 tapi jadi 6 lah karena yang satu tuh repackage gitu. Kalau dari awal 1 2 3 album ini ya masih bocah-bocah lah gitu ya. Ya explore biasa. Nah, yang ke-4 5 6 ini kita berusaha untuk membuat sesuatu yang benar-benar beda gitu dan ya biasalah eksplorasi musisi ya. Nah, kalau yang ini kita kayaknya udah semua ya kita lakukan. Iya. Udah Ya, tahu. kita bikin yang simple tapi fun. Jadi kita pengen bikin yang fun lagi lah gitu, nggak terlalu overthinking gitu. Karena di 3 album yang kemarin itu kita benar-benar overthinking sih gitu, yang pengen ini, pengen itu, yang trilogi kemarin ambisi gitu. gitu. Dan ternyata pada saat manggungnya juga asa hesenya. Nyusahin sendiri gitu dah. Betul, karena gini kan kalau band album 1 debut tuh album paling jujur biasanya. Yang tadinya 2 3 oke. Di satu titik kan pengen nyoba yang lebih serius, lebih dalam, ngulik ngerti. Coba Radiohead kan. Ini musik apa? Aku nggak ngerti gitu kan ya. Jadi akhirnya hanya ke pemuasan batin sebetulnya. Pemuasan kalian sebagai musisi, tapi kalau mohon maaf ya. Secara penjualan pun kayaknya nggak terlalu bagus. Iya, betul. Nggak. Cuman secara ketertarikan dan mendapat pasar yang baru ada. Oh gitu. Jadi memang karena mungkin jenis lagunya baru, orang-orang yang lama sih mungkin nggak suka, tapi orang-orang yang baru banyak yang suka, gitu. Cuman memang bukan tipikal yang misalnya kalau kita lagi manggung dia ada, enggak gitu. Dia tipikalnya ngedengerin dari, karena memang lagu yang 3 terakhir, trilogi yang terakhir itu lebih musik lah gitu. Jadi emang lebih enak didengerin gitu, lebih instrumental. Enggak juga ya. Kalau yang awal kan emang begajulan banget lah ibaratnya gitu. Gila-gila di panggung gitu Ya, kan ya. itu mah emang Gila-gila bersama teman-teman gitu kan ya. Glamor gitu ya. Iya gitu. Nah yang ini kayak lebih bermusik aja. Jadi kayaknya banyak yang diam-diam menyukainya, mendengarkan aja. Karena kita cuma dapat feedbacknya misalnya dari media sosial. Dia ngetek ini lagu favorit gua. Padahal itu bukan single, bukan hits atau apa gitu. Di album trilogi. Nah, kalian jadi di album yang sekarang atau single yang baru ini akan men-treat si Cangcut Rangers yang lama atau si pendengar-pendengar baru ini yang akan kalian undang lagi? Ayo. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih saya bener. Pokoknya sebenarnya Ngalir kita aja. sebetulnya yang ingin kita bikin ini adalah yang enak dibawain di panggung, Ya. nggak nyusahin diri sendiri, Jangan tapi nyusahin Eri, kasihan. Pakai hak. sama apa namanya ya menurut kita enakeun Iya, gitu semua lah, soalnya berawal gitu. dari gitu dulu. Iya benar. Jadi lebih ke kita udah tahu karakter kita masing-masing. Jadi ya kita bikin yang begitu nyaman aja gitu. Oke. Kalau ngomongin soal lagu ya gini, kalau manggung kalian repertoar berapa lagu biasanya? 9 sampai 12. 9 sampai 12. Karena kita agak banyak gimmick kan. Ya, betul. Ujuk-ujuk Stage semua, act lah biar lebih keren. ujuk-ujuk semua Stage- tidur di stage bawah. act, Gitu. Masih Stage pada act. bisa gitu, masih pada bisa. Alhamdulillah masih. Tria aja yang Repertoar bisa. tuh 12, pada akhirnya mah cuma 8. Kenapa? Udah di-cut pasti. Mainnya di Tergantung terakhir. Oke, main durasi. Ini pertanyaan yang selalu gua pengen tanyain kepada band yang udah manggung usianya lama. 20 tahun mainin lagu yang sama. Kebayang Rolling Stone, 50 tahun lagu Ameda. Iya. Vince A. Tadi Bosen nggak? Nah, ini ada jawabannya juga nih gua pas kemarin-kemarin kalau ditanya. Banyak jawaban ya Iya, sekarang. ini ada jawabannya. Lagi Sebentar ya. bicara Saya apa? ambil dulu bukunya. Oke. Tria semenjak gondrong banyak Iya, itunya. kayak banyak jawab. Kalau dulu jawabnya ngasal selalu soalnya. Karena kita nih sampai saat ini manggung itu memang kan tadi kan kita bilang bahwa di luar panggung kita punya tugas masing-masing. Jadi ibaratnya kita kalau dan dengan sistem gajian. Jadi kita ibaratnya itu yang dibayar itu sebetulnya adalah pekerjaan yang kita di belakang panggung. Jadi manggung itu sampai saat ini kita merasakan masih hobi dan masih sebagai permainan gitu. Itu keren, aku suka. Nah, itu. terus Bagus, ya bagus. karena memang kita seneng di panggungnya seperti itu yang kalian lihat gitu. Kan sekarang nih lagi zaman nih teman-teman semua kalau manggung yang ya nggak apa-apa juga mereka main misalnya harus rapih misalnya pakai metronom, pakai sequencer gitu. Kenapa Jangcuters nggak gitu biar lebih simpel segala macam? Nggak bisa karena kita mainnya dinamika. Jadi meskipun mainin I Love You Baby sekarang
yang besok kita main lagi I Love You Baby, Beda. itu pasti beda rasanya gitu. Entah misalnya karena crowdnya lagi rame jadi temponya cepet gitu. Iya. Jadi memang Atau improvisasi kamu, improvisasi gitu kan ya. segala atau gitar macam. gitu kan. Iya gitu. Jadi Oke. ya itu sih kita ngerasanya makanya nggak pernah bosan karena lagu-lagu itu pasti kalau lu tonton sekarang, tonton besok lagi nonton Cangcuters meskipun lagunya sama pasti rasanya beda. Rasanya beda ya. Fix sebelum manggung ditentukan atau bisa berubah di atas panggung gimana mood? Sebelum naik panggung biasanya. Paling terakhir itu kita fixkan Lagu sebelum naik ke atas panggung. Kecuali kalau lagu terakhir biasanya. Iya, lagu terakhir. Misalnya kalau di samping udah ada tentara Kirkieu Iya. gitu. Oke, cut. Gila-gilaan ngis langsung we lah. Oke, siap. Iya dah. Nunggu. Jadi Padahal pas kita keluar, Pak mau minta foto. Salah. belum sempat ada adegan dicabut listrik ya. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Band apa yang gitu? Sela ya? Sela on Seven. Sela on Seven ya? Iya. Belum. Nah, kita juga pernah gigi di Australia Oh ya. dimatiin Sama siapa? Sama petas polisi ya. sama polisi Australia. Oh ya? Karena udah habis waktu sewa gedungnya. Yang Pak Jokowi nggak datang Iya. itu? Oh, 212. Gitu. Kejadiannya Jadi sama. belum pernah sih. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, satu hal, kalian tuh kan seragam semuanya ya. Ya. Dari mulai baju dan segala macamnya. Muka sudah mulai tidak seragam karena memang kalau dulu mah muda banget ya, tapi sekarang mah sudah berbeda. Iya. Rambut juga berbeda. Cuman satu menurut aku yang masih sama, bentuk tubuh. Kayaknya nggak ada yang burete sendiri gitu, tidak ada. Kalian tuh memang menjaga semuanya karena udah dikonsepin sama Kibil, temenang gedenya, temenang lintuh gitu, nggak jangan gede gitu. Enggak, kalau satu gede berarti gede semua nanti. Iya. Bener. Apa memang ada berat badan maksimal untuk sebuah grup di Cangcuters? Di atas 70, pecat. Nggak ada sih Kang, gimana ya? Kebetulan alhamdulillah kita si metabolisme tubuhnya mungkin sama gitu. Jadi karena yang kita makan juga sama kan hari-hari nih kayaknya daripada barang istri masih lama barang mereka gitu. Iya, benar. Iya, betul. Lebih lama saya tidur dengan Alda daripada dengan istri saya gitu. Maksudnya Sekarang mah enggak dong? ya enggak sekarang. Pakai pikir dulu. Jadi ya alhamdulillah mungkin ya udah kodarullahnya mungkin si Edan. badannya Gila. gini. Kibil loh berbicara kodarullah loh. Kalau nggak ada juga, paling juga gini kalau misalnya ada kostum-kostum yang aduh udah mulai sempit nih, gua harus ada ngurangin makan apa gitu. Itu paling sadar mawas diri lah. Oh, Mawas tapi ada diri begitu. Ada, terutama Dipa sih yang paling itu. Ini dia langsung ini. Oh, dia pas sempet Iya ya kan ke pandemi kan nggak ada yang manggung nggak ada manggung gaji buta gitu kan. Terus pas tidur. Terus pas udah mulai ya manggung lagi, pas nyobain baju kok rada Sempit. Enggak, bukan sempit sih. Ada lagi yang nggak bisa dikatakan. Bentar. Bukan badannya yang salah, tapi laundrynya yang salah. Iya. Kalau laundry kuat kan terlalu panas kadang ceritanya. Kan di dalam baju tuh suka ada nggak boleh salah Iya, laundry. bener Salah tuh. laundry itu Bukan pasti. badan gua yang Iya, salah, salah laundry. Tapi ya gue karena udah kesalahan laundry, gue harus ngikutin kan karena gini, kalau gue sendiri yang beli baju lagi, warnanya kan nanti udah berbeda. Jadi harus beli lagi 5 kan Iya. gitu. Paham Jadi kan kenapa dia manajer kan? Mantap kan Jadi manajer dia gua. ngatur diri sendiri ya. Iya, gitu. nggak kan yang bisa menang ngomong sama dia mah. terus ya udah akhirnya ya gue mulai wah kayaknya cocok udah nggak enak nih gitu. Jadi mulai diet lah gitu. Oke. Akhirnya ya sekarang udah seimbang lagi. Tapi sih. kesalahan lu ketika waktu mau bikin yang kostum Ah, baru. bukan itu baru masih posisi yang Masih lama, posisi jadi yang kadang lama. celana yang sekarang kedodoran. Harus dikecilin lagi. Ya, karena kita deket ya Ki ya sama Iya. Cangcuters dari dulu. Jadi kalau gua sama Tike sih melihat ya bahwa mereka menjadi lebih dewasa ya. Mereka kalau sebelum manggung, sholat jamaah bareng loh. Kadang dulu Dan ya itu. Dan itu pemandangan yang dulu gua nggak pernah lihat. Ya, kalian dulu nggak gitu? Itu sengaja ada Kang Ronald aja lah ya. Dia kan punya apa tagline-nya itu apa? Kalian suka dikirim ke Aldi Taher nggak ya? Rekam baca Indoria, posting. Indoria. Rekam baca pakai hashtag Indoria boleh. Nah, maksudnya gini, dulu mungkin pada zamannya kalian masih muda, menikmati dunia lah. Yes. Tapi gua bisa melihat betapa kalian sekarang sudah lebih memikirkan kehidupan setelah ini gitu loh.
Nah, kalau ini teman ngobrol gue Alda soalnya. Oh, Suka Alda. iya. Alda sama gue sering bertukar pikiran, tukaran. Kang ada buku baru nih, buku agama ini gitu. Enggak, gue ngeliatnya gitu Alda bahwa Cangcuter sholat bareng, seneng ngelihatnya dak. Alhamdulillah. Dari titik kapan perubahan itu terjadi? Ada sebagai saksi karena memang benar dia paling saksi ini. Ya dari dulu saya nggak sering ikut di Keduniaan kita. keduniaannya, jarang, emang jarang. Jadi emang dulu juga ada keresahan sih apakah ini bisa lanjut di musik atau apa, karena ngelihat mungkin dunia musik tuh dipandangnya seperti gitulah ya. Akhirnya nggak tahu dapat ya nguatin diri bahwa di 2000 setelah menikah sih kebanyakan ada perubahan yang agak signifikan. Iya. Udah memikirkan tentang kedepannya, kita udah punya tanggung jawab yang lebih besar, harus seperti apa. Kan nggak mungkin terus-terusan ketika udah berkeluarga, masa kehidupannya harus Gitu gini terus terus, gitu. iya. Akhirnya perubahan sedikit-sedikit gitu. Dan alhamdulillah setiap ada masalah sebetulnya kalau di kita itu nggak langsung dikonfront, Kang. Lebih ke biarin dulu lah. Nanti juga kita bisa saling melihat mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Lebih ke situ sih, Kang. kan. Jadi sadar diri gitu. Berarti yang terakhir sadar ya Kibil ya. Lebih Karena ke situ, terakhir ke situ. Oh menikah. benar, karena menikah itu menyempurnakan ibadah kamu. Betul. Bil. Iya, Ibadah benar. terlama Kalau ya. itunya ya. Iya, ibadah yang ternikmat. Iya. Benar. Ibadah yang lagi saya nggak nikmati sekarang. Pelacur. Apa sih kenapa? Gantian yuk, kita Nggak yang tahu. intinya yuk. Gua mah orangnya nggak kayak di baju tetike itu yang di belakang. Kepo. Tapi ya walaupun kita dekat tapi sangat buat aku sih kagetnya gitu Kak, bahwa kalian dari awal bikin band itu udah dipikirin semuanya. Termasuk bahwa setiap orang punya tugas, udah mikirin bahwa kita teh nggak bisa senang-senang wae. Kita tuh harus punya punya simpanan dan segala macamnya. Karena waktu awal-awal band banyak mungkin band yang begitu nerima uang gede kan mereka Ya, udah ada star syndrome gitu ya. dan segala macamnya. Tapi sampai pandemi pun mereka tidak terefek tuh luar biasa loh. Karena tidak pernah terima uang gede gitu soalnya. Kita Dari tuh awal dibiasakan ya. karena udah gajian menjadi terima duit letik gitu kan. Udah Iya, dibiasakan. makanya ternyata ya itu ada bagusnya sih. seperti itu. Karena kan suka kita tuh dulu sebagai MC pas lagi pandemi ya, kita mah masih ada suka MC hybrid. MC hybrid. Ya. Dan mereka jarang pakai band. Ya, Nyanyi solo mah lumayan ya ada ya. Suka kepikiran, aduh kumahnya barudaknya. Aku tuh kepikiran sama kalian. Nah, dulu sempet mau nanggap kalian kita ya. Manggung aja depan saya sok. Yang penting masih kenceleng gitu. Ternyata nggak perlu mereka Ternyata mah. mereka mah udah bisa mandiri. Walaupun nggak dimandiri kan. Enggak ya. Jadi nggak susah sih ngatur mereka tuh, mereka cepat untuk belajar lah intinya gitu. Gak usah harus dikasih tahu terus atau gimana, mereka bisa melihat cukup cerdas lah semua lah kalau melihat. Gak usah harus mengalami tapi melihat contoh dari orang lain, mereka udah bisa mengambil hikmah gitu. Kan Itulah. orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Betul, gitu itu dia. ya. Sok sing jadi bijak ya. Amin. Amin. Bijak ke suka yang jorok. Suka yang jorok wae. Ya, karena nama kalian cangcut makanya dia tuh udah kepikirannya kemana-mana. Susahnya kalau ngobrol dengan orang yang tahu arti sebetul Cangcuters teh. Dulu kita pernah ke Melbourne bareng, Iya. mereka Iya. manggung, kita berdua nge-MC-nya, ya. Tahun berapa itu tuh ya? 2000 Enggak. Itu udah visualis. 13-an kalau nggak salah. Iya. Menyenangkan. Dan itu tuh masih menikmati duniawi kita tuh dulu tuh ya. Iya. Wah, dipayung. Tapi saya sama Adama udah tidak menikmati dunia, kita Iya. melipir ya. Ya ngopi kita. tiris, weh. Ngopi tiris. Kita juga melipir ya. Bil. Itu ngopi hangat ya. Ya makanya seneng lah melihat perubahan kalian, bukan hanya soal dari sisi kreativitas, musik, kedewasaan, tapi juga secara spiritualitas juga semakin oke lah. Iya, dan penasaran sama karya terbarunya karena katanya ini tidak overthinking. Iya. Kembali Yang bersenang-senang kayak penting- dulu, Iya, dibikin senang-senang simpel lagi semuanya, lagi. gitu kan ya. Justru
membuat sesuatu yang simpel malah jauh lebih sulit. Betul. Bener. Dia. Apalagi sudah nggak duniawi. Jadi sedikit wawasannya apa ya? Masa tiba-tiba kita harus ngomongin tentang kehidupan. Biar sedikit Iwan Fals. Iya. Karena yang sesuatu yang fun itu kan sebenarnya si duniawi tadi Nah, kan. betul. Si overthinking yang udah itu yang udah pernah kita bikin. Jadi dalam mau gitu. simple lagi, fun lagi, tapi kita tuh udah di situ. Tidak Ya, itulah. di situ Tapi gitu. mungkin itu jadi challenge-nya sih gitu. Ya, Jadi kita pengen makanya. tetap kita tidak akan membohongi bahwa kita udah di tahap seperti ini sekarang, tapi kita akan mencoba untuk mendelivernya secara tetap simpel. Itu Ya, aja itu sih. aja sih. Itu Ya, jadi, tantangannya. Rotizen ini syuting hari Jumat. Di syuting ini hari Jumat. Jadi tadi kita Jumatan bareng ya. Tadi Dipa khotib. Tria itu imam ya. Lucu banget ngeliat pemain iring-iringan mau sholat Jumatan bareng gitu. Baju seragam putih Seragam gitu. Dan tadi di masjid juga bacakan baju putih. Saya kira cangcuter semua. kalau- Jam akhirnya Jumatan. Nah, kalau itu memang daerah sini bajunya kayak gitu semua kalau Jumatan. Kira itu tadi baju manggung, baju koko aja ternyata cuma seragam. Oh, satu lagi, kita Apa ini teh? syuting di studio barunya Cangcuter. Ini tuh studio sekaligus kantor gitu. Iya, jadi ini sebetulnya secara khusus adalah studio latihan dan studio rekamannya kita. Secara umum, studio rekaman buat siapa aja yang mau rekaman. Oh nanti bisa Tetap ada disewa. Bisa, bisnisnya bisa. lagi. Bisnis. Iya. Jadi emang di tahun ini kita tuh membuka peluang-peluang bisnis gitu. Yes. Jadi ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan beberapa orang gitu. Di sini juga selain ini tadi studio, kantor, Ya. ada juga nanti kita mau buka warung di belakang lah. Warung namanya. Warung. Warung terbayangannya warung, Pak. Memang gitu kan, Bayang. Tapi kan bisa makan. Ya, bisa makan. Tadi nama rumah nggak? Remang kan nih, agak remang lampunya. Iya, betul. Ngeremang nggak, tapi bisa pangku lah. Iya gitu, kayak yang di Lembang. Tapi samsui. Iya, dari puncak. Dari puncak. Dua anak cukup. Oh, iya. Anak cukup. Akan jadi namanya warung lahur gitu. Lahun-lahun. Yang melayani PL ya, pemandu lahun. Pemandu lahun. Pemandu lahun. Karena pokoknya sekarang mah kalian memang udah memikirkan ke depannya tuh nggak cuma ngeband aja, tapi bisnis juga harus jalan. Jadi sebetulnya ini cita-cita dari awal si Cangcuter Iya, ada. dari gitu. awal dari Cangcuter ada. Jadi cuman kemarin mungkin titik beratnya karena kepotong bukan kepotong maksudnya kan dulu manajer bukan Dipa gitu dan banyak tim-tim yang di luar manajerial di luar kita ini gitu. Nah, mungkin rasa visinya dan misinya yang kita pengen cita-citanya ini nggak nyampe gitu. Jadi sekarang ini apalagi triggernya setelah pandemi kemarin, terus setelah diulang lagi manajemennya yang kita punya, ya udah ini udah kita mumpung ada waktu dan ada kesempatan sebenarnya, ayo kita wujudin yang kemarin gitu. Dan sedikit ingin melebarkan kebermanfaatan di kita sih. Jadi ada legacy lah. Makanya bikin studio ini pun ya akhirnya dibuka untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang pengen berkreativitas ya bisa di sini. Ada legasinya dari kita tuh bahwa Cangcuters tuh nggak hanya untuk band sendiri atau ada manfaatnya untuk orang lain. Nah kayak warung juga akhirnya kita bekerja sama dengan temen gitu. Jadi banyak side bisnis yang akhirnya kita kerjasama sama orang-orang lain. Bahari itu ya. Gitu. Hari. Tapi ini belum selesai ya? Masih renov ini tuh? Kalau kafenya masih renov, ininya mah enggak, ini karena kita mau pakai syuting jadi emang kita nggak di set. Ini untuk pertama kalinya kita syuting di sini. Iya. Ini tuh tadinya yang dibikin. Jadi tuh harusnya tadi kan kita juga di YouTube kan ada namanya suka-suka ada Cangcuters tuh. Nah, itu tuh sebetulnya kayak talk show tapi cuma kita berlima tanpa narasumber. Jadi memang itu dibikin waktu kita awalnya pandemi, kita bikinnya sistem live streaming tapi dari rumah masing-masing. Terus memang internal. Jadi ngomongin tentang The Cangcuters aja gitu. Jadi emang buat fan service gitu. Nah, akhirnya setelah pandemi terus kita ketemu sama temen yang ternyata dia juga orang produksi gitu kan. Ya udah kita lanjutin suka-suka. Nah, sebelum pindah ke sini tuh di base camp yang lama kita set gitu kayak gini juga gitu. Nah, pas pindah ke sini belum sempat. Jadi ini sebenarnya udah dipersiapkan buat latihan atau buat syuting suka-suka gitu. juga Ya. gitu. Makanya ada rigging, ada segala macam Ini kan. tuh studio latihan atau recording juga? Recording juga ntar bisa di sini. Jadi bebas gitu mau recordingnya sambil gogoleran, sambil Kalau gua rekaman di sini, bisa bantu? Bisa dong. Isi track drum bisa? Bisa. Gitar bisa nyanyi. Mana? Nyanyi mana? Aing naon? Produser.
Makanya emosi. Karena rencananya mau bikin duo kan aku sama. Oh, itu iya dong. Gue naon. Kan kata Iya. Kribo itu loh. Kribo. Kumaha kira-kira ngekribo kena di mana? Kadinya jadi. Isi cangcutnya yang kribo. Iya, jadi emang ya. Ya gitu. Sebelum manggung, gue sama Tika melihat dengan mata kepala langsung bagaimana keribatan seorang Dipa mengatur flight buat besok manggung ya. Ya. Iya. Karena dalam waktu selang Satu hari, sehari, bukan hari, perhitungan jam nanti Hitungan malam jam. bisa berubah pesawat ini. nanti malam berangkat ke Jakarta, terbang ke Balikpapan, terus ke Bontang, langsung Hari baliknya itu. pulang terus ke Solo. Ke Solo. Dan Udah masih happy perjalanan jauh? Happy dong. Happy. happy dan happy ya. Pokoknya jangan. Itu benar. Pokoknya selama airport dengan kota tujuan itu maksimal 2 jam atau 3 jam lah. Kalau udah lebih dari itu baru. Nggak usah dulu. Manggungnya sih kayaknya nggak pernah nggak happy ya kayaknya ya. Iya. Kita bisa secapek-capek di perjalanan. Kan maksudnya gini, yang namanya pekerjaan, sehappy-happynya pekerjaan ya kan ya kan orang suka bilang apa My voice is my invoice. Nah, gitu kan. Jadi sesuai passion gitu. My passion is my Paycheck. Paycheck. Nah, terus apa lagi? Tapi tetap aja pasti ada bagian-bagian yang sebetulnya kita Capek mah capek. ya itu bagian Ya itu kan perjalanan. manusia lah. Iya, itu mah wajar. Manusiawi. Dewasa kan? Maksudnya kan ya badan kita kan bukan ini kan. Bukan robot. Pasti ada limitnya juga. Iya, tapi kalau begitu udah di atas Di atas panggung sih panggung. udah kelupa lagi semua itu. Nagih lagi besoknya. Itu tadi ngelihat dia masih wajar. Kemarin habis selesai manggung, kirain kan biasanya kalau selesai manggung tuh langsung karena main penutup biasanya langsung ke mobil langsung pulang kan. Pas begitu turun kata road manager, bentar ke dalam dulu, kenapa? Dipa ada meeting. Ya, ada meeting. Kudu kabeh ieu. Sama Ciel. Kabeh kudu meeting. Ada meeting ada tangan. Soalnya lucu. Gua lagi Kamu, udah lagi di Beres lagi panggung. manggung, bro. Lagi Langsung panggung. kerjaan aja. Road manager gua datang. Ini ada orang produk mau nawarin. ketemu harus malam ini juga ngobrol. Lagi manggung lagi pikir ini malam ini tapi anak-anak harus cabut. Ya udah di tangan aku ya suruh ke ruangan aja. Kirain gua doang semuanya di mana. Jadi mereka nunggu gua meeting dulu. Udah gila dia emang. Biar seragam ya. Iya, biar Berarti sekarang mah kalau habis manggung masuk hotel. Nggak ada Iya, sebentar langsung lagi keluar. langsung balik. Kemana ya? Nah, emang bisa juga langsung masuk hotel. Cuman jam 12 lagi. Cuma 20 menit lagi di lobi ya. Mandi doang, ganti baju. Sekarang mah semuanya family man. Sini semua dibawa, ibu Iya, dibawa, Erik semua dibawa. adik dibawa, anak-anak dibawa semuanya. Jibil segera ya. Iya, amin. Amin. Pokoknya mah sebagai kakak ya gua mati ke mah bangga sama kalian. Iya. Terima Dan kasih. ternyata Terima ini kasih. cerita baru yang kita baru tahu ya dia. Iya. Betapa kalian teh sesolid itu, seseragam itu. Bukan hanya soal baju, tampilan luar juga tampilan hati dan juga batin gitu. Dan kan. serius Beda banget band. ngelola band ini gitu. Serius beda band. Kemana juga. Lanjutan banget. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dengan sangat sungguh-sungguh. Sepenuh hati. Dengan sepenuh hati dan jiwa itu mengatur. Ya gitulah. Sungguh-sungguh ya tinggal ada. Wah, lumayan berarti. Lumayan sungguh-sungguh. Sok, kita nggak mau ganggu, kalian juga harus istirahat Harus karena pulang harus kan, perjalanan jauh gitu kan ya. Sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih. Selamat di dalam perjalanan darat, laut dan juga udara. Jangan lupa antimonya. Masuk. Masuk ya. Iya. Dan coba tolong diperintahkan kepada Cangcut Ranger. Cangcut Ranger untuk subscribe channel Rot TV. Tolong. Buat Cangcut Rangers atau siapapun yang menonton, ayo subscribe, like, komen, dan Udah nanti lo wungkulin. Nyalakan belnya. Nyalakan belnya. nyalakan belnya. Kalau nggak ada yang nyaut, Bel lagi yo. Roll TV. Cangcut